Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pelecehan terhadap hukum semakin marak. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak mampu memberi kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan keputusan adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang benar. Perkara diputuskan dengan undang-undang yang telah dipesan, dengan kerjasama antara pembuat undang-undang dengan pelaku kejahatan, yang kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dan pendapat hakim sehingga perkembangan mafia pengadilan berkembang dengan pesat. Produk hukum telah dikelabui oleh pelanggaran sehingga kewibawaan hukum jatuh. Manusia lepas dari jeratan hukum karena hukum yang dipakai telah dikemas secara sistematik sehingga perkara tidak dapat diadili secara tuntas, bahkan justru berkepanjangan, dan akhirnya tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan merubah secara radikal bahwa tekanan hasrat manusia yang berubah tiada batas untuk membangun paradigma hukum baru guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu, dan pada suatu tempat. Rasa keadilan harus diperlakukan dalam setiap lini kehidupan manusia yang keterkaitan dengan masalah hukum, sebab hukum, terutama filsafat hukum, menghendaki tujuan hukum tercapai. Mengatur pergaulan hidup secara damai, mewujudkan suatu keadilan. Tercapainya keadilan berdasarkan kepentingan, tujuan, dan kegunaan, kemanfaatan dalam hidup bersama, menciptakan suatu kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Hukum melindungi setiap kepentingan manusia di dalam masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga terwujud kepastian hukum dan jaminan hukum, meningkatkan kesejahteraan umum dan mampu memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan seluruh anggota masyarakat, serta memberikan kebahagiaan secara optimal kepada sebanyak mungkin orang, dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya, mempertahankan kedamaian dalam masyarakat atas dasar kebersamaan, sehingga terwujud perkembangan pribadi atas kemauan dan kekuasaan, sehingga terwujud memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal dengan memadukan tata hubungan filsafat hukum dan keadilan. Pemikiran filsafat dengan memadukan tata hubungan filsafat hukum dan keadilan. Pemikiran filsafat hukum tidak hanya sekedar bersifat dasariah tentang segala sesuatu pada umumnya atau hukum khususnya, tetapi berkaitan dengan ontologi hukum, epistemologi hukum, aksiologi hukum yang tidak lain berkaitan dengan pentingnya hukum bagi manusia. Aliran-aliran yang mendasari pandangan filsafat hukum dan pertimbangan masyarakat, masalah-masalah masyarakat, dan teori hukum, perkembangan hukum dalam masyarakat, relevasi pemikiran hukum dengan rasa keadilan yang berkaitan dengan hukum positif. Rasa keadilan yang dirumuskan hakim mengacu pada pengertian-pengertian aturan hukum yang dapat dipahami masyarakat dan berpeluang untuk dapat dihayati, karena rasa keadilan merupakan sokoguru dari konsep-konsep the rule of law. Hakim merupakan lembaga dan benteng dari hukum. Jika terjadi kesenjangan rasa keadilan, jika rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat tidak jadi, maka semakin besar ketidakpeduliannya terhadap hukum, karena pelaksanaan hukum menghindari anarkis. Penegakan hukum tetap berkaitan dengan fungsi hukum, filsafat negara, dan
ideologi negara, karena ketiganya berperan dalam membangun suatu bangsa. Filsafat hukum hidup menjadi filsafat negara atau ideologi negara sebagai norma dasar. Norma dasar ini menjadi sumber cita-cita dan moral bangsa karena nilai ini menjadi cita hukum dan paradigma keadilan suatu bangsa sesuai dengan hukum yang berlaku. Penjabaran fungsi filsafat hukum terdapat permasalahan keadilan merupakan hal yang sangat fundamental karena keadilan merupakan suatu tujuan dan hukum yang ditetapkan pada hukum positif. Hukum merupakan alat untuk mengelola masyarakat, pembangunan, penyempurnaan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat demi terwujudnya rasa keadilan bagi setiap individu yang berdampak positif bagi terwujudnya kesadaran hukum. Ini merupakan cara untuk menjabarkan fungsi hukum yang masih relevan dan dalam kehidupan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan jadi barang tukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ambisi politik tentu saja wajar selama pandai mengisafi batas etika. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belakang. Ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Apa? Karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas dihina. Sebagai timbal balik tersisa jadi catatan kaki. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Tiap orang bisa mempunyai mimpi, tapi tak semua bisa membangkitkan semangat tinggi. Wajah, penjara, cermin hukum negara. Sungguh-sungguh atau pura-pura. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri selisih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.